Kita awali informasi ini sore dengan informasi ratusan warga di Kabupaten Toba, Sumatera Utara mengantri demi mendapatkan vaksin COVID-19. Petugas kewalahan mengatur warga yang berkerumun dan mengabaikan protokol kesehatan. Silakan mengantri ke belakang yang baru datang. Ya. Ratusan warga di Kabupaten Toba, Sumatera Utara mengantre demi mendapatkan vaksin COVID-19. Mereka rela datang ke kantor Dinas Kesehatan Kabupaten Toba sejak pagi dan menahan panasnya terik matahari. Petugas tidak menyangka jumlah warga yang datang membludak dan melebihi kapasitas. Petugas pun kewalahan mengatur warga yang berkerumun dan mengabaikan protokol kesehatan. Untuk hari ini kita vaksin masyarakat satu harinya adalah 1.000 orang yang kita vaksin itu pakai vaksin Sinovac untuk saat ini untuk dosis 1. Seluruh dengan pasienkes yang ada di Kabupaten Toba per hari target kita ini 10.000 masyarakat harus divaksin satu hari sampai hari Sabtu. Sedikitnya 1.000 orang di Kabupaten Toba menerima vaksin COVID-19. Vaksinasi digelar di kantor Dinas Kesehatan dan di sejumlah rumah sakit serta puskesmas. Dari Toba, Sumatera Utara, Aris Fernando Manalu, iNews melaporkan. 3 anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh berkelahi di sela sidang paripurna. Perkelahian terjadi di halaman parkir kantor DPR Aceh. 3 anggota DPR Aceh yang berasal dari fraksi Partai Nangro Aceh, fraksi Partai Aceh dan fraksi Partai Demokrat berkelahi di halaman parkir kantor DPR Aceh. Perkelahian ini terjadi di sela sidang paripurna pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran pendapatan belanja Aceh tahun 2020 tadi malam. Dalam sidang paripurna ini 5 fraksi DPR Aceh menolak rancangan pertanggungjawaban pelaksanaan APBA 2020. Sidang pun diskor dan akan dilanjutkan dalam rapat Badan Musyawarah DPR Aceh. Dari Banda Aceh, Taufan Mustafa, iNews melaporkan. Dan untuk informasi selengkapnya terkait 3 anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh berkelahi di sela sidang paripurna, sudah bergabung bersama dengan kami Ketua Badan Kehormatan Dewan DPR Aceh, Bapak Sulaiman. Selamat sore Pak Sulaiman. Sore Pak Wilson. Baik Pak Sulaiman, apa yang menyebabkan 3 anggota DPRD Kabupaten di Aceh ini berkelahi, Pak? Sebenarnya begini, itu di saat pendapat akhir fraksi Nangro Aceh menyampaikan pendapat akhirnya disela oleh salah seorang anggota fraksi dari Demokrat. Dan saat itu sudah selesai sehingga pendapat akhir fraksi itu berjalan lancar sampai dengan proses skor terhadap proses pengambilan keputusan yang akan dilakukan oleh Badan Musyawarah. Namun di sela-sela itulah kemudian terjadi kesalahpahaman kembali antara ketiga rekan-rekan kita ini. Tidak lama, hanya sebentar, kemudian ketiga rekan-rekan kita ini kemudian saling minta maaf dan memaafkan dan sudah dianggap selesai. Namun karena berita ini sudah tersebar ke media, akhirnya oleh pimpinan DPR, ada ketua, wakil ketua, ada para ketua fraksi dan juga saya sendiri selaku ketua Badan Kehormatan DPR Aceh menyampaikan ke pimpinan dan kemudian pimpinan memanggil semuanya ke ruang pimpinan DPR untuk proses damai. Dan alhamdulillah semalam sekitar jam 12 sudah selesai, sudah saling memaafkan, tidak ada persoalan lagi. Begitu. Baik, meskipun sudah damai, namun adakah sanksi yang diberikan oleh Badan Kehormatan Dewan DPR Aceh, Pak Sulaiman? Tidak lagi kita berikan sanksi karena memang yang pertama tidak ada lagi yang melaporkan, kita sudah saling memaafkan. Kemudian juga dari teman-teman yang bertiga ini juga saling memaafkan. Jadi itu hanya dianggap sebagai dinamika dalam berpolitik. Nah, kita ketahui bahwa gedung DPR ini kan tempat berkumpulnya aspirasi rakyat dari berbagai partai politik yang masuk, sehingga ini dianggap hal biasa.
Biasakah melihat anggota DPR berkelahi, Pak? Tidak hanya adu pendapat di dalam ruang sidang, namun ini sampai ke parkiran dan kemudian berkelahi. Ya, sebenarnya tidak biasa. Cuma kan ketika ini proses ini terjadi, ketika ini hal ini terjadi, kita menganggap ini bahwa bagian daripada proses demokrasi yang terjadi gitu, Pak. Baik, setelah perkelahian apakah sidang dilanjut, Pak, atau dihentikan sementara? Langsung dilanjutkan karena ketika ada perkelahian itu adalah di saat mau diadakan rapat badan musyawarah. Nah, tidak ada masalah dengan proses perkelahian ini, tapi karena memang diskor untuk dibawanya hasil dari sidang paripurna dibawa kepada musyawarah untuk dimusyawarahkan untuk dikembalikan ke paripurna dalam hal pengambilan keputusan. Nah, jadi tidak ada masalah dengan hal ini. Baik, kalau komunikasi dari BKD Aceh kepada partai dari fraksi-fraksi yang terlibat dalam perkelahian ini seperti apa, Pak Sulaiman? Biasa aja, karena semalam saya langsung berbicara juga dengan teman-teman ya dari fraksi-fraksi ini ya tidak ada masalah lagi. Kemudian dari fraksi ke fraksi juga tidak saling melaporkan lagi, kemudian juga udah saling memaafkan, ada yang meminta maaf dan juga ada yang memaafkan. Sama-sama meminta maaf dan memaafkan. Nah, selanjutnya agar hari ini tidak terulang kembali, Pak Sulaiman, adakah mungkin kelas yang dilakukan oleh BKD untuk mengingatkan kembali akan nilai-nilai yang dijunjung oleh DPR, Pak Sulaiman? Bakal ada. Kita tetap memang karena kita selaku ketua BKD atau BKD memang tugas kita itu yang pertama itu menyampaikan atau mensosialisasikan kode-kode etik yang harus dipatuhi oleh setiap anggota DPR Aceh gitu. Jadi nanti setelah pasca kejadian ini maka kita harus getol atau lebih rajin mengajak teman-teman untuk selalu beretika, ada sopan santun dalam menyampaikan pendapatnya, kemudian ya semuanya sesuai dengan aturan perundang-undangan yang berlaku. Baik, terima kasih Pak Sulaiman. Kita harapkan hal ini tidak terulang kembali sehingga DPR bisa menjadi contoh bagi masyarakat umum. Terima kasih Pak Sulaiman. Ke informasi berikutnya pemirsa, polisi mendalami kasus fetis mukena di Malang, Jawa Timur setelah banyak korban yang melapor. Sementara korban fetis mukena di media sosial bertambah menjadi 10 orang. Salah satu korban perilaku seks menyimpang, fetis mukena berkedok pemotretan online shop mukena mendatangi unit reserse kriminal Polresta Malang Kota Jumat sore. Proses penyelidikan sudah berjalan apakah ada pelanggaran tindak pidana Undang-Undang Informasi Transaksi Elektronik atau ITE. Sejauh ini sudah 10 orang yang melaporkan menjadi korban. Polisi meminta korban lain melapor untuk membantu pendalaman kasus agar bisa naik ke penyidikan. Jadi kita perlu dalami dulu apakah ini masuk dalam suatu pidana terkait undang-undang ITE atau tidak. Jadi sesuatu ini perlu kita dalami, kita mengumpulkan beberapa alat bukti, pemeriksaan. Oleh karena itu kami mempersilahkan mungkin kepada yang merasa korban untuk datang ke Polres untuk membantu kita untuk menganalisa perkara ini. Jadi perkara ini perlu kita analisa untuk apakah bisa perkara ini kita tetap naikkan sebagai suatu tindak pidana atau tidak. Sementara itu, melalui akun Instagram @dimasalfian20, terduga pelaku meminta maaf terkait perbuatannya dan mengaku foto-foto untuk konsumsi pribadi. Namun, permintaan maaf tidak menggugurkan proses hukum yang telah masuk ke kepolisian. Sebelumnya, seorang model hijab mengaku menjadi korban pelecehan seksual. Berkedok foto katalog online shop, korban mengaku diperintahkan pelaku melakukan sesi foto menggunakan mukena. Namun setelah pemotretan, korban curiga. Hasil foto tidak diunggah di media sosial yang dijanjikan, namun justru mendapat kabar jika fotonya diunggah di media sosial lain dengan nama akun fetish mukena. Pelaku mengunggah foto-foto model bermukena dengan mencantumkan akun sosial media korban. Karena hal tersebut, korban mengaku sering mendapatkan pesan-pesan tidak senonoh di media sosialnya. Dari Malang, Jawa Timur, Denny Irwansyah, iNews melaporkan.
Dan untuk informasi selengkapnya terkait kasus fetis mukena di Malang, Jawa Timur, kita sudah bergabung melalui sambungan telepon bersama Kompol Tinton Yuda Riambodo, Kasat Reskrim Polresta Malang Kota. Selamat sore, Pak Tinton. Selamat sore, Mas. Selamat sore pemirsa sekalian. Baik, Pak Tinton, sampai kapan pihak kepolisian ini akan membuka posko laporan untuk kasus fetis mukena ini, Pak? Terima kasih. Jadi kami akan selalu tetap terbuka untuk siapapun yang mau melakukan pengaduan atau pelaporan pada kami, dan kami akan siap untuk menindaklanjuti ataupun menganalisa terkait perkara tersebut, Mas. Baik, dari 10 orang yang melapor ini, Pak, apakah semua modusnya sama? Mohon maaf, jadi saya koreksi dulu. Yang sementara ini yang sudah melapor ke kami adalah baru 3 orang. Baru 3 orang. Kemarin 1 orang, kemudian ada lagi baru saja tadi selesai 2 orang lagi. Ini kami sudah lakukan pemeriksaan semua, kita lakukan klarifikasi semua, dan kita juga mengumpulkan bukti-bukti atau fakta-fakta yang disampaikan oleh pengadu, kemudian nanti kita akan lakukan analisa, gitu Mas. Baik, berarti baru 3 orang yang melapor ya Pak. Tapi dari pihak kepolisian sendiri, apakah ada sudah memanggil orang-orang yang diposting fotonya di akun media sosial tersebut Pak untuk diperiksa dan dikumpulkan barang buktinya Pak? Ya, itu adalah rencana kita nanti ke depan untuk kita lakukan. Tetap kita akan melakukan pemanggilan atau klarifikasi terhadap siapa-siapa saja yang akan terlibat. Dengan sebelumnya kita juga harus menganalisa dulu perkara-perkara itu, dan kita coba mengumpulkan fakta-fakta dan bukti-bukti, dan kaitannya dengan pemeriksaan itu adalah kaitan dalam proses penyelidikan kami, Mas. Dari keterangan 3 orang yang melapor, adakah keterangan yang berbeda atau juga sama Pak mengenai modus yang dilakukan oleh oknum ini? Oke, untuk dari ketiga ini setelah kami lakukan pemeriksaan memang tidak hampir sama, semua kurang lebih sama dengan proses yang sama, dengan menawarkan untuk menjadikan endorse dalam endorse dalam online shopnya yang teradu seperti itu, Mas. Baik, untuk waktunya Pak, berapa lama kira-kira pelaku ini sudah melakukan hal-hal seperti ini untuk memenuhi fetish mukenanya? Untuk itu kami akan dalami berapa lama diduga oknum tersebut melakukan kegiatan tersebut. Kita akan dalami karena dari pemeriksaan ini kita dari keterangan saksi-saksi yang mengadu kepada kami bahwa ya diketahui pada saat itu gitu loh, diketahui pada saat itu. Pada saat kejadian mereka alami. Jadi kami akan melihat secara rutut ke belakang karena kami ada kendala yaitu terkait masalah akun tersebut sudah di-blok ya. Kemudian kita juga harus mengumpulkan fakta-fakta lain lewat screenshot-nya daripada teradu yang kami terima. Kemudian nanti dengan teknik-teknik kami akan coba dalami lagi seperti itu, Mas. Pelaku yang sudah meminta maaf lewat media sosial ini apakah sudah dipanggil oleh pihak kepolisian Pak dan apa keterangannya? Untuk oknum tersebut kami belum melakukan pemanggilan. Itu adalah rencana kami tetap akan kami lakukan pemanggilan. Tetapi sebelumnya kami harus menganalisa terkait dalam yang apa-apa fakta-fakta dan bukti-bukti yang sudah diberikan kepada kami oleh pengadu, Mas. Seperti itu. Baik, terima kasih Kompol Tinton Yuda Riambodo telah bergabung bersama kami di Ini Sore. Kami nantikan update kasus fetis mukena ini.